Balik lagi bareng aku Ina, dan di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang word of mouth. Dimana word of mouth ini punya kapasitas yang sangat-sangat besar dalam membantu kita untuk melakukan pemasaran atau marketing. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau word of mouth advertising is 50 times more powerful than advertising. Jadi kayak 50 kali lebih powerful, lebih successful dibandingkan dengan iklan pada umumnya. Dan ternyata kuncinya adalah ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk melayani atau membantu customer, kita harus menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu, teman-teman. Karena aku percaya ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri dalam hal feeling ya, tataran rasa, menurut aku itu akan lebih mudah banget kita mentransfer energi positif yang kita punya ke orang lain. Ini artinya ketika kita mau melakukan the best serving to the company, you have to serve yourself first gitu loh. Jadi tolong layani diri kita sendiri sebagai seorang service person. Caranya apa? Ya jangan biarkan diri kita merasa sedih, jangan biarkan diri kita merasa tidak powerful gitu. Jadi kita yang paling tahu diri kita sendiri. Teman-teman harus selesai dulu sama masalah yang ada dalam diri sendiri. Ini adalah hal non teknis yang aku pelajari gitu. Karena tadi ya sangat gampang banget orang atau customer itu merasa kalau kita tuh sedang tidak tulus atau kita tuh sedang banyak pikiran. Itu kebaca, akan ketahuan gitu. Jadi ketika teman-teman di sini misalnya lagi ngejar target, ada challenge dari perusahaan untuk target sekian gitu, tapi teman-teman tidak feel good, itu bahaya banget sih ketika teman-teman harus langsung berhadapan dengan customer. Karena tadi ya, service is a feeling gitu. Jadi 3 hal yang patut banget teman-teman lakukan ketika misalnya sedang ingin word of mouth itu luar biasa kencangnya adalah dengan benerin diri sendiri dulu. Ini meliputi pertama adalah attitude. Tolong perbaiki attitude kita yang melayani customer. Terus yang kedua adalah teman-teman tolong concern ke hal yang namanya disiplin. Disiplin itu termasuk di dalamnya adalah komitmen kita terhadap diri sendiri. Ketika kita komit terhadap diri sendiri, aku yakin kita juga bisa komit terhadap customer kita. Ketika kita komit ke customer, kita melakukan yang terbaik untuk mereka, itu juga menjadi cikal bakal untuk mereka merasa service kita luar biasa dan berbeda dengan yang di luar sana. Dan yang terakhir adalah self education every day. Ini penting banget untuk kita terus melakukan kaizen, paksa diri kita untuk terus tumbuh, karena ini penting gitu. Customer kita semakin hari semakin pintar, jangan sampai kita tidak makin pintar. Jangan sampai kita merasa kita sudah banyak pengalaman dan berhenti belajar. Wah, ini bahaya banget, karena tadi ya, customer kita itu juga terus tumbuh, teman-teman. Jadi kita harus terus belajar, terus mengenali apa yang menjadi habit mereka saat ini, apa menjadi tren saat ini, apa yang sangat dekat dengan mereka gitu. Jadi itu yang akan ngebantu kita untuk mendeliver service yang luar biasa, yang memorable, yang bikin mereka merasa kayak ini tuh aku wajib banget posting apa yang aku dapetin di sini, experience yang aku dapetin dari CS ini ke sosial media gitu. Entah mungkin dengan jalur apapun ya, yang kayak aku sebutin di 18 wow sebelumnya, teman-teman mau menempuh jalur humor atau CS yang misalnya understanding gitu. Ada momen-momen yang itu menurut aku akan menjadi momentum gitu. Mereka akan screen cap itu karena mereka merasa ini CS beda banget gitu, dan mereka akan share itu entah di sosial media mereka. Dan ini terjadi kan, banyak banget kita ngelihat misalnya driver ojol lah, atau misalnya drama-drama ojol, drama all shop yang ada di Twitter, yang ada di Instagram, yang mereka ngomongin tentang penjualnya gitu, atau bagaimana penjual ini berhasil bikin mereka ketawa, mungkin bikin mereka terkesan gitu. That's momentum. Dan kabar baiknya, ini bisa dipelajari. Word of mouth itu adalah sebuah hasil. Jadi sekarang kita usaha dulu untuk memperbaiki diri kita selaku service person untuk
biar itu terjadi gitu. Kalau di sekolah kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan, self education atau self improvement yang kita dapetin dari internet, dari webinar-webinar di luar gitu, yang itu sifatnya nggak di bangku sekolah, itu malah membuat kita punya peluang untuk keberuntungan. Dan seberapa banyak keberuntungan yang pengen kita dapetin, itu ada keputusannya di kita, seberapa banyak self education atau self improvement yang ingin kita lakukan sekarang juga gitu. Jadi CS, siapa bilang kita berhenti di sini doang gitu? Enggak, udah waktunya kita belajar, cari tahu lagi, cari ilmu-ilmu terbaru lagi, belajar teknis dan non teknis. Jangan cuma teknisnya doang, cara closing, cara dealing gitu, cara menjawab handling komplain. No, tidak sebatas itu, tapi pelajari juga non teknis, pelajari juga cara sabar, cara kita agar kita menjadi orang yang punya komitmen, bisa dipercaya, tidak mudah terpuruk dengan komplain gitu. Belajar mental, belajar tentang humanity, karena ini adalah tentang human to human, heart to heart. Hal-hal yang kayak gitu sih yang menurut aku ini jadi tantangan tersendiri untuk kita para CS untuk bisa memberikan service yang terbaik untuk customer kita. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!